Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami sehingga kami makin mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 35 sampai 37. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 35 sampai 37. Saya akan bacakan, Bapak Ibu saya persilakan menyimaknya dalam hati. Kisah Para Rasul 8 ayat 35 sampai 37. Maka mulailah Filipus berbicara, dan petolak dari Nats itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air, apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, teks yang kita baca ini adalah sebuah kisah di mana kalau kita melihat di dalam ayat 26, Filipus diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk berangkat ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem. Disitulah Filipus akan bertemu dengan seorang sida-sida, seorang Ethiopia. Di mana sida-sida ini kedapatan sedang merenungkan, membaca kitab Nabi Yesaya. Namun, sida-sida ini tidak ngerti. Dan singkat cerita, Filipus yang menjelaskannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang menarik adalah setelah dijelaskan pelan-pelan oleh Filipus, kira-kira kalau mau didramatisir gitu ya. Lalu dalam perjalanan melihat ada air. Dan sida-sida ini, orang Ethiopia ini, berinisiatif itu ada air. Ada masalahkah kalau dibaptis? Lalu Filipus menjawab, ya kalau kamu percaya, dibaptis. Nah Bapak Ibu, ada satu hal yang menarik di dalam kisah yang kita baca ini, yaitu bicara tentang pertobatan. Bapak Ibu, kalau kita melihat pertemuan Filipus dengan sida-sida ini inisiatif daripada Tuhan. Di mana Tuhan yang meminta Filipus, memerintahkan Filipus bertemu dengan sida-sida ini. Tetapi kita melihat juga bahwa sida-sida ini sudah mulai tertarik dengan firman Tuhan. Di mana ketika bertemu dengan Filipus, dia sedang membaca, mempelajari kitab Yesaya. Disitulah kemudian singkat cerita dijelaskan, didengarkan, ya, direnungkan. Kemudian sida-sida itu mengambil keputusan untuk percaya. Nah Bapak Ibu sekalian, ketika kita menjadi anak Tuhan, kita seharusnya mengalami semua proses ini. Di mana paling tidak kita punya ketertarikan dengan firman Tuhan seperti sida-sida ini. Mengerti atau tidak mengerti, itu sebetulnya dalam tanda kutip urusan belakangan. Kalau tidak mengerti, tanyalah pada hamba Tuhan. Kalau tidak mengerti, carilah di buku-buku teologi. Atau banyak kita bisa lihat Google ya, di mana ada website-website yang bagus, yang baik, yang benar tentu saja dalam menjelaskan firman Tuhan. Ada ketertarikan untuk merenungkan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, disinilah esensi orang percaya, di mana sebetulnya dia suka dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita semua? Kita yang mengaku percaya, sampai saat ini, kita suka gak dengan firman Tuhan? Kita baca gak firman Tuhan setiap hari? Kita merenungkan tidak firman Tuhan setiap hari? Kalau tidak pernah baca, tidak pernah merenungkan, tidak pernah buka Alkitab, maka seharusnya kita bertanya pada diri sendiri, betulkah saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Betulkah saya sungguh-sungguh percaya?
Mari Bapak Ibu sekalian, kita semua mulai saat ini kita mencintai firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan seperti sida-sida dari Ethiopia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah merenungkan firman Tuhan. Biarlah perenungan hari ini mengajarkan kami, ketika kami mengaku sebagai anak Tuhan, seharusnya kami mencintai firman Tuhan. Kami merenungkan firman Tuhan. Ajar kami setiap hari untuk merenungkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.